Daihatsu. Nah, kata orang itu saya kerja riba gitu kan. Akan tetapi saya nanya kepada guru saya, kerjain aja, kerjain sekarang, tapi yang penting jangan lupa atau jangan tinggalin sholat. Ya, ada anggapan ulama sebagian Ini apa lagi nih? yang beranggapan kerjaan saya itu riba. Nah, Oke. itu Jadi pertanyaannya apa? pertanyaan itu kerjaan saya riba atau bukan? Nah, Oke. Jualan mobil riba atau bukan? iya. Yang Oke. kedua, Yang kedua, kalau misalnya saya ingin niat untuk umroh dengan pekerjaan saya, ngumpulin boleh apa enggak? oh Udah. oke. Sekian. Ya, baik, cukup paham. Makasih banyak Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya baik. Allah. Ini Baik. karena saya ini orang Jawa Timur, merdo jawabannya gak enak ya kan, lebih baik yang Sunda-Sunda ini aja. Luar biasa ya. Ini akhlaknya Rasulullah ya. Silakan gitu ya, mempersilakan. Iya. Oke, kayaknya kita pulang jam 11 kayaknya. Ya. Di luar Honda pengen nanya juga. Afwan ya saudara saya, nanti kita 6 mata aja ya, 6 mata dijebak. Karena ini kalau jawabannya Anda, makanya begini, mohon maaf kalau misalnya ada tanya jawab, kalau bisa pakai kertas mungkin lebih baik, karena jangan sampai akhirnya jawaban dari kami itu ada sesuatu yang akan tampak aib nanti bagi yang dijawab. Masya Allah. Gitu ya, jadi kita jaga. Rasul SAW pernah satu kejadian begini, ada satu orang yang kentut. Rasul tahu bagaimana cara Rasul supaya yang di belakang yang kentut ini bau ada, suara nggak ada. Nah, maka Rasul bagaimana caranya menjaga aib orang ini? Rasul mengatakan, saya mau wudhu, sampai mau ikut sama saya. Semua satu masjid ikut sama Rasul. Akhirnya orang yang kentut tadi nggak ketahuan, karena Rasul mau menjaga walaupun satu orang. Karena jawaban ini nanti bisa menjadi aib untuk antum. Maka mohon maaf saya tidak jawab di sini. Nanti kita ngomong 4 mata, 6 mata, 8 mata. 6 4 ini 2 4 8 mata kita nanti ngomong. Karena kalau saya jawab di sini nanti itu akan aib bagi antum di sini. Nanti kita jawab lebih private aja. Oke. Gitu ya. Kira-kira udah tahu ya jawabannya berat nih ya, pasti. Masya Allah. Oke. Iya, pertanyaan di kertas ya. Mana? Nggak ada, kosong. Oh ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Anda bacain ya, Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah menjalankan sunnah perlu adanya ijazah? Seperti halnya Habib menggunakan imamah, ridho atau burdah. Kalau Habib berkenan berikan kami ijazah ilmu terkait penggunaan imamah, ridho atau burdah agar lebih sempurna dalam menjalankan sunnah. Nah, kalau ini sepertinya nggak perlu nama ya Beb ya? Ya, nggak usah. Kalau ini bisa ya, Masya Allah. Supaya nggak ribut ya udah satu lagi siapin nih mic-nya. Siapin soal satu lagi nanti aja. Enggak, sudah cukup. Saya ini udah sering Beb sini Beb. Kita ini pengen tamu yang jarang kesini, betul nggak? Jawabannya. Sering, cuman nggak masuk. Bismillah. Serius. Ada lari. Imamah itu yang digunakan mengikat kepala, ataupun rida yang digunakan selendang kalau kita bahasa kita. Kemudian baju jubbah Rasulullah SAW menggunakan, gamis juga Rasulullah SAW menggunakan, sebagaimana dalam Syama'il karya Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW terkadang menggunakan pakaian-pakaian model Yaman. Rasulullah SAW juga terkadang menggunakan pakaian-pakaian model orang Ahlul Hijaz. Jadi bukan berarti orang yang dia menggunakan imamah adalah orang yang paling sunnah begitu. Karena ini hanyalah fashion saja, hanyalah fashion. Tapi orang yang cinta tentu dia akan mengikuti orang yang dicintai begitu. Yang menurut sebagian ahli usul. Akan tapi bagian ahli usul lagi mengatakan segala sesuatu, bahkan sesuatu yang berhubungan dengan jibiliyah, sesuatu yang berhubungan dengan makan minum Rasulullah SAW itu juga sunnah gitu ya. Ada sebagian lagi yang urusan duniawi kata mereka bukan sunnah, tapi urusan biasa saja. Ini sebagian ulama kita, bahkan ada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mihdar
dari Bondowoso, tempat Habib Muhammad bin Anis di Jawa Timur. Beliau tidak pernah mau makan semangka, padahal semangka adalah makanan favorit, buah-buahan favorit Rasulullah SAW. Ditanya, kenapa kok kamu nggak mau makan semangka? Dikatakan apa? Saya tidak tahu bagaimana cara Rasulullah membelah semangka sehingga saya tinggalkan. Karena saking ikut kepada sunnah Rasulullah SAW. Ada sahabat Rasulullah SAW bernama Abdullah bin Umar. Beliau kalau lewat di satu tempat, beliau sedang mengendarai kudanya, beliau akan membelokkan kudanya sebentar, kemudian meneruskan jalan. Sebagian sahabatnya bertanya, wahai Abdullah, kenapa kamu kalau lewat satu tempat ini kamu belokkan terus kuda kamu? Apa katanya? Saya pernah lagi jalan sama Rasulullah, di tempat yang sama Rasulullah belokkan kudanya, dan saya tidak pernah melewati tempat ini kecuali saya akan belokkan kuda saya. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi ini pembuktian kita kepada Rasulullah SAW bahwa kita ini mengikuti Rasulullah, dan ini semua riwayatnya ada di dalam kitab-kitab syama'il daripada Rasulullah SAW. Tapi bukan untuk apa? Bangga-banggaan, karena Abu Lahab juga menggunakan imamah ya, Abu Jahal juga menggunakan imamah ya. Jadi yang namanya pakaian, ada yang mengataskan di atas mata kaki ya, ada yang dengan apa namanya, ada yang apa, bajunya hanya memakai baju, dikatakan ini baju sunnah, ada yang baju takwa, ketakwaan lah, ada baju itu hanya penamaan dari kita saja ya. Yang terpenting apa? Hati tidak sombong. Kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata, dalam sahih, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada satu biji zarrah daripada kesombongan. Sahabat bingung. Sahabat bilang apa? Ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna na'lahu hasanan wa thawbahu hasanan. Ya Rasulullah, kami ini penyuka fashion katanya, suka baju yang bagus, sendal yang bagus, ya, pakaian yang bagus. Kata Rasulullah, bukan, itu bukan sombong. Kata Rasulullah, itu hak kamu untuk menggunakan pakaian-pakaian yang bagus. Tapi sombong adalah batrul haq. Kalau sudah dikasih tahu ini yang benar, dia nggak mau gitu, nggak mau nerima. Wa ghamtun nas, ngomongin orang terus, pengennya nyalahin orang terus, itu artinya kesombongan. Paham? Adapun dalam masa ijazah, boleh saja yang namanya sunnah Rasulullah SAW, mau pakai ijazah, tidak pakai ijazah. Tapi umumnya terkadang pakaian-pakaian seperti ini sudah menjadi adat. Kalau adat itu terkadang menjadi hukum ya. Katanya dalam usul itu terkadang adat itu menjadi hukum. Contohnya ini pakaian ulama, ya sudah, kalau bisa yang bukan ulama jangan pakai. Sehingga nanti apa, kita akhirnya nggak tahu gimana yang mana ulama, yang mana mau kita tanya kalau semuanya pakai imamah. Coba bayangkan kalau hadir di majelis taklim semuanya pakai imamah, kira-kira yang kita mau tanya siapa begitu? Paham atau tidak? Ini contohnya, ini katanya kalau zaman dahulu habaib atau keturunan Rasul pakainya imamah yang warna hijau, sehingga ketahuan yang ini adalah asyraf, yang ini keluarga Nabi, yang ini orang dari sini, yang ini itu, sehingga jadi apa? Jadi menjadi satu adat begitu. Jadi kalau masalah ijazah lebih baik cari sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain, bersiwak contohnya dan lain sebagainya, itu adalah sunnah yang terbaik. Ya Allah. Habib bin Anis mungkin ingin nambahkan mungkin. Ya, semua yang digunakan oleh Rasul, ada beberapa hal yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu itu digunakan oleh Rasul, maka itu kita kalau mengikutinya jadi sunnah, dan tidak harus pakai ijazah. Karena kalau saya mungkin terakhir ijazahnya S1, tidak harus semua pakai ijazah, tapi ada memang sambungan sanad, dan itu lebih baik. Tapi tidak harus, karena Rasul sudah melakukan, maka itu sudah antum melakukan itu langsung. Tapi ada seperti misalnya imamah diijazahkan oleh gurunya, gurunya diijazahkan oleh gurunya, dan begitu terus sampai Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi dalam memberikan ijazah itu tidak semua yang pernah diberi ijazah boleh mengijazahkan ke orang lain kecuali mendapat izin dari yang pemberi ijazah. Misalnya Habib Ali memberikan kepada saya ijazah menggunakan jam tangan di sebelah kiri, tapi beliau mengatakan ini buat kamu, maka saya nggak boleh mengijazahkan untuk antum karena belum levelnya, masih level 1. Nah, tapi kemudian Habib Ali mengatakan saya ijazahkan kepadamu pakai jam tangan di sebelah kiri, dan siapapun yang akan kamu ijazahkan, itu maka kita boleh untuk mengijazahkan kepada antum. Dan kelas seperti ana ini bukan kelasnya memberi ijazah, karena yang memberi ijazah itu yang jauh lebih baik amalnya, zahir batinnya, dan biasanya orang yang sepuh.
Kalau seperti saya ini ya ijazahnya ya SD, SMP itu. Sehingga antum yang mengetahui dari taklim bahwa ini sunnah Rasul, lakukan saja sebisanya. Antum bisa pakai siwak, pakai siwak. Tahu siwak kan? Antum bisa pakai siwak, pakai siwak. Ini tidak usah pakai menunggu ijazah, ini sudah langsung aja. Rasulullah SAW sampai waktu mau akan meninggal melihat kepada siwak yang ada di sakunya Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq, melihat Rasulullah melihatnya itu dengan pandangan yang luar biasa. Kemudian dilihat, diambil, menginginkan ini ya Rasul, ya diambil, dan Rasulullah menggunakan siwaknya dengan benar-benar luar biasa waktu akan sakaratul maut. Sehingga para ulama mengatakan gunakanlah siwak karena dia akan membuat dirimu mudah mengucapkan syahadat ketika akan sakaratul maut. Tapi sudah jelas. Jadi kalau yang sudah seperti itu tidak usah pakai ijazah, dan memberi ijazah itu tidak sembarangan. Kadang-kadang yang gampang, ini tak kasih ijazah, ada yang nggak minta dikasih, ini anak kasih, nggak minta. Padahal memberi ijazah itu biasanya dari ulama yang sudah memiliki keimanan dan ketakwaan, derajat kesolehan yang luar biasa. Apapun yang antum ketahui dari sunnah Rasul, laksanakanlah, insya Allah diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.